Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Mufida. Ini 1801301033. Di sini saya akan menjelaskan video tentang pengerjaan UTS Statiska. Ya, untuk soal pertama adalah yaitu buatlah tabel atau daftar distribusi frekuensi DDF berkelompok yang memuat titik tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Nah, langsung saja. Jadi, pertama kita buka dulu Excel-nya. Lalu kita masukkan data awal yaitu yang 70,4, 56,2, 63,3. Itu semuanya kita masukkan. Kalau misalnya nggak mau ribet, bisa langsung aja di kopas seperti ini. Nah, lalu untuk soalnya di kopas dulu. Nah, yang pertama kita buat dulu DDF tunggalnya, yaitu ada data dan ada frekuensi. Di data ini kita masukkan semua data awal secara berurutan dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. Nah, lalu setelah datanya semuanya selesai dimasukkan, kita blok, lalu kita sort menggunakan sort and filter. Jadi itu di sort berdasarkan atau diurutkan berdasarkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk membuat si frekuensinya, angka yang sama itu kita hapus. Jadi misalnya 86,3 itu ada 2, jadi kita hapus menjadi cuma satu data, karena nanti frekuensinya akan kita hitung secara menggunakan rumus Excel. Lalu frekuensinya menggunakan rumus sama dengan CONIF. Jadi CONIF dalam kurung data awal semuanya, lalu 34,1 frekuensinya itu 1. Nah, agar bisa ditarik ke bawah dan tidak merubah nilainya itu, kita taruh dolar di depan setiap variabel untuk data awalnya. Nah, ini tinggal ditarik aja, nanti akan muncul frekuensinya secara otomatis karena tadi udah dikopas menggunakan rumus Excel-nya. Nah, lalu untuk jumlahnya kita menggunakan sum. Jadi untuk jumlahnya ini 70 data. Selanjutnya ada DDF kelompok. Yang pertama ada banyak kelas. Cara mencari banyak kelas adalah rumusnya sama dengan 1 ya tadi. Lalu range-nya itu adalah nilai maksimal dikurang nilai minimum berdasarkan data awal. Dapat 63. Lalu untuk mencari lebar kelas atau P, menggunakan rumus banyak kelas dibagi range-nya yaitu 7,875, kita bulatkan menjadi 8. Selisih antar kelas yaitu 0,1 dibagi 2 yaitu 0,5. Sekarang kita buat DDF kelasnya. Di sini ada
kelas, ada batas bawah, ada batas atas, tepi batas bawah, tepi batas atas, titik tengah, frekuensi, dan frekuensi relatif. Karena kelasnya ada 8, kita buat 1 sampai 8. Terus ada batas bawah, lalu ada, kita masukkan rumus batas bawah adalah tepi batas bawah itu ditambah lebar kelasnya. Nah, ini rumus yang dari atas tadi kita tinggal tarik-tarik aja, karena kayak kita ngopi dari rumus yang sebelumnya gitu. Untuk titik tengah, rumusnya adalah bawah atas ditambah batas bawah ditambah bawah atas, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Lalu tinggal ditarik aja, itu bisa. Untuk frekuensinya kita pakai rumus sama dengan frekuensi, terus kita blok semua data awal dan tepi batas atas. Nah, di sini tuh agak susah kayak gitu karena kita tuh harus berbarengan ngeklik Ctrl Shift Enter biar hasilnya itu keblok semua. Nah, sudah. Sekarang frekuensi relatif. Jadi kita bikin jumlahnya dulu, jumlah datanya 70. Lalu frekuensi relatifnya jadi frekuensinya dibagi jumlah frekuensi totalnya, itu buat frekuensi relatif. Untuk frekuensi persentase itu sama aja, jadi frekuensi relatif dikali 100%. Nanti angkanya itu masih berbentuk kayak 0,57 gitu, belum berbentuk persentase. Nah, jika sudah, kita totalkan frekuensi relatifnya berapa dan frekuensi persentasenya berapa. Karena ini kan belum jadi persentase ya, belum. Lalu caranya tinggal di format persentasenya, di ubah itu ranknya, itu banyak kelasnya. Kita rapi-rapiin kolom-kolomnya. Nah, sekarang ada DDF kumulatif. Jadi DDF kumulatif itu ada kurang dari dan lebih dari. Untuk yang pertama ini kita bikin dulu yang kurang dari. Untuk yang kurang dari kita memakai yang batas atas, data batas atas, dan frekuensinya itu kita ambil frekuensi yang ada di DDF kelompok tadi. Nah, untuk rumus frekuensinya ini data frekuensinya ditambah dengan data yang ada di frekuensi sebelumnya gitu. Nah, sekarang selanjutnya DDF kumulatif yang lebih dari. Caranya tuh sama aja, tapi kita ngambil datanya itu
itu dari batas bawah. Nah, batas bawahnya di copy. Untuk frekuensinya itu sama aja, tapi sebelumnya tadi kan rumusnya ditambah, nah sekarang rumusnya dikurang. Jadi kalau misalnya lanjut ke nomor, nah itu udah nomor 2 tadi. Jadi nomor 1 buat DDF kelompok dan DDF tunggal, nomor 2 nya bikin daftar distribusi atau DDF kumulatif. Nah sekarang lanjut ke nomor 3, kita bakalan bikin diagram dan grafik. Ada diagram garis, diagram batang, dan ogive serta diagram lingkaran. Data awalnya kita blok dulu. Nah, pertama kita bikin diagram garis, nah sekarang kita bikin mean, median, dan modus. Nah rumus mean itu sum data awal dibagi jumlah frekuensi datanya, yaitu 70. Itu kalau rumus, tapi kalau misalnya kalau rumus Excelnya itu pakai average, tapi nggak pakai dibagi 70 average data awal, udah gitu saja. Kalau median itu rumusnya kita tentukan dulu cara mediannya. Rumusnya adalah X banyak data, N dibagi data ke, dan N dibagi 2 gitu. Nah jadi N dibagi 2, 70 dibagi 2 adalah data ke 35. Lalu yang rumus kedua, N bagi 2 tambah 1 berarti X ke 36, data ke 36. Jadi kita harus mencari data ke 35 dan 36. Nah di sini data ke 35 itu adalah 71,4 dan 72,0 itu sebagai data X ke 36 atau data ke 36. Kita masukkan angkanya. Lalu sekarang tinggal kita masukkan rumus mediannya. Sama dengan data ke 35 itu ditambah data ke 36 lalu dibagi 2 dapat mediannya. Untuk cara Excelnya itu dengan menggunakan rumus median, lalu blok semua data awal dan enter. Untuk modus jadi untuk modus itu kita pakai
modusnya kita lihat dari data yang paling banyak frekuensinya, yaitu 57,8, 68, 74,4, 79,4, 85, dan 86,3. Itu adalah data yang paling banyak muncul pada data awal. Lalu untuk rumus Excel-nya yaitu sama dengan mode titik mode dalam kurung, kita masukkan semua data awalnya lalu enter. Kalau menggunakan rumus Excel, karena ini semuanya datanya benar, cuman karena kan kita nggak tahu ya kalau misalnya Excel itu dia ngurutinnya tuh dari yang random gitu, jadi sama aja, cuman beda peletakannya saja. Nah, sekarang kita bikin median dan modus tapi berdasarkan DDF kelompok. Nah, untuk mediannya, jadi ada median, lalu B itu tepi batas bawah, P itu lebar kelasnya, N itu banyak datanya, F itu frekuensi, dan F kecil itu frekuensi. Nah, untuk membuat DDF yang menggunakan kelompok ini, kita kali dulu FI dan XI-nya. Jadi frekuensi sama titik tengahnya, titik tengah dikali frekuensi, lalu tinggal kita tarik aja dan kita jumlahkan jumlahnya berapa menggunakan sum. Lalu batas bawahnya, kelas mediannya itu kelas 5, lalu kita highlight, jadi kita tahu batas bawahnya 66,5, panjang kelasnya 8, banyak datanya 70, lalu 15 itu frekuensinya. Nah, sekarang itu rumus median, lalu modusnya sama, kita bikin tepi batas bawah, panjang kelas D1 dan D2. Nah, rumusnya modus adalah B batas bawahnya ditambah panjang kelasnya lalu dikali dalam kurung 7, lalu dibagi 12. Nah, sudah selesai, sekarang tinggal tambahin bordernya. Nah, sekarang langsung ke diagram. Jadi di diagram ini ada diagram garis, batang, histogram, poligon, dan diagram lingkaran. Yang pertama kita buat dulu diagram garis. Nah, untuk diagram garis itu kita menggunakan DDF tunggal. Jadi caranya, frekuensinya kita blok dulu, terus insert, pilih diagram garisnya, lalu format datanya kita ubah menggunakan data awal, klik OK,
untuk diagram batang sama, jadi frekuensinya dulu kita blok, pilih diagram batang, lalu select data. Untuk select data access labelnya kita pakai data dari data awal. Untuk diagram histogram dan poligon itu dijadikan satu, tapi kita bikin histogramnya dulu. Caranya adalah jika histogram ini menggunakan DDF kelompok, jadi frekuensi di DDF kelompok itu di blok semua, pilih diagram batang. Nah, seperti itu. Kita klik kanan di bagian batangnya, untuk terus gap width-nya diturunin, dan supaya kelihatan batas-batasnya diberi border sehingga kelihatan. Nah, lalu setelah selesai kita buat histogramnya dengan cara klik bagian lalu change chart type. Nah, kita add-nya itu pakai banyak kelasnya, lalu dia bakalan muncul kayak gini. Nah, setelah itu ada di pilihan combo, lalu pilih yang orange-nya jadi kayak line gitu sehingga menjadi polygon. Sekarang ada OGIF menggunakan DDF kumulatif, yaitu yang pertama ada OGIF kurang dari, kita blok dulu frekuensinya, lalu setelah itu select datanya, kita menggunakan data di sebelah frekuensi ya, OGIF kurang dari. Lalu selanjutnya ada OGIF lebih dari. Caranya sama, namun yang digunakan adalah DDF kumulatif yang lebih dari. Yang terakhir yaitu lingkaran. Nah, di lingkaran ini kita menggunakan frekuensi persentase, tinggal di blok, lalu diklik yang lingkaran, terus select datanya itu menggunakan kelas. Nah, lalu untuk yang terakhir adalah nomor 5, yaitu berapa banyak orang yang mendapat nilai lebih dari 6,75. Nah, di sini saya menggunakan DDF tunggal, yaitu melihat dari frekuensinya berapa frekuensi orang yang mendapatkan nilai lebih dari 5,7. Jawabannya adalah 20 45 orang. Ya, terima kasih. Sekian dari video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.